Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing dalam mata kuliah isu-isu implementasi pendidikan karakter, yakni Profesor Dr. Haji Masnur Alam MPDI dan Bapak Dr. Hadi Chandra SAG MPD. Yang kami hormati anggota kelas 3D Pasca Sarjana IAIN Kerinci. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dalam mata kuliah ini. Salawat dan salam tidak luput pula kita peruntukkan buat junjungan alam yang telah berhasil merubah pola struktur kehidupan manusia dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman Islamiyah, minaz zulumati ilan nur rahmatan lil alamin. Siapa lagi kalau bukan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diskusi ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, adapun pemakalah kita yaitu dari kelompok 7, yakni saya sendiri, Leo Erlangga, dengan judul makalah Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Transformasi Budaya Moral di Sekolah. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah isu-isu implementasi pendidikan karakter. Adapun dosen pembimbing dalam mata kuliah ini yaitu Profesor Dr. Haji Masnur Alam MPDI dan Bapak Dr. Hadi Chandra SAG MPD. Sebelum kita membahas mengenai hakikat dari sekolah berkarakter, maka terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari karakter itu sendiri. Dari pendapat yang ada di makalah kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral. Jadi, orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau baik, bukan yang negatif atau buruk. Sedangkan pendidikan karakter merupakan pemahaman akan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial yang mampu membentuk akhlak manusia menjadi lebih bermoral dan berbudi pekerti luhur,
sehingga mampu menilai dan meneladani sikap yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekolah merupakan sebuah tempat di mana proses pendidikan terjadi secara formal. Sekolah merupakan ujung tombak terlaksananya proses pendidikan. Di sekolah terjadi proses transfer ilmu yang dinamakan proses belajar. Sehingga sekolah merupakan tempat penanaman nilai-nilai ataupun ilmu pada peserta didik yang akan membentuk pribadi unggul yang cerdas dan berkarakter. Selanjutnya, adapun poin-poin penting yang akan kita diskusikan dalam makalah ini. Yang pertama, hakikat sekolah berkarakter. Yang kedua, implementasi pendidikan nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. Dan yang ketiga, membangun budaya moral di sekolah. Hakikat sekolah berkarakter. Sekolah berkarakter adalah upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya karakter dalam diri setiap warga sekolah melalui berbagai kegiatan, baik dalam proses pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun penciptaan suasana lingkungan sekolah. Sehingga budaya karakter menjadi sikap batin serta menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku. Sekolah berkarakter yaitu di mana sekolah ini mengembangkan sistem pendidikan dengan memperhatikan dan mengembangkan aspek kecerdasan atau kognitif, perilaku atau psikomotorik, dan perasaan atau afektif dengan seimbang. Sehingga sekolah mampu membangun kebiasaan atau karakter tertentu yang akan menjadikan peserta didik menjadi sosok yang berkepribadian. Bagaimana cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku yang baik ketika di sekolah maupun ketika sudah berbaur dengan masyarakat luas. Pengembangan dan pembiasaan inilah yang harus diperhatikan dalam membangun sekolah berkarakter. Ketika menamakan sebagai sekolah berkarakter, maka segala yang berkaitan dengan sekolah tersebut juga harus berkarakter. Setidaknya menjaga perilaku dan lisan ketika di dalam sekolah. Karena bagaimana mungkin peserta didik akan menjadi berkarakter ketika para pendidik dan yang berkaitan tidak memiliki karakter? Belajar untuk menjadi berkarakter itu memang tidaklah mudah, karena memiliki banyak kaitan dan saling mempengaruhi. Beberapa puluh tahun yang lalu, pendidikan maupun sekolah berkarakter mungkin belum mendapat perhatian khusus. Namun, seiring perubahan zaman, hal ini menjadi sangat penting. Karena jika tidak ada perhatian dan pembentukan karakter, maka akan mengancam generasi penerus bangsa. Menurut Profesor Doktorandus Haji Dakir, bahwa kepribadian yang ada pada manusia terdiri dari 9. Kesembilan hal tersebut yang semestinya dikembangkan dan dibudayakan pada diri peserta didik. Kesembilan hal tersebut adalah ketakwaan, kecerdasan, kesusilaan, kejujuran, kekreatifan, kesehatan, keterampilan, kemasyarakatan, dan kemandirian. Selanjutnya, kita masuki poin yang kedua, implementasi pendidikan nilai karakter
yang dikembangkan di sekolah. Pengembangan sekolah berkarakter ini menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan dan melestarikan serta mempertahankan bangsa. Melalui pengembangan ini, sekolah berperan sangat penting untuk mengawasi, mengarahkan, dan membimbing peserta didik agar menjadi sesuai nilai dan norma. Melalui sekolah, peserta didik akan mendapat pendidikan karakter yang akan berpengaruh positif dalam diri peserta didik. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Berbagai nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat sangat dijunjung tinggi. Namun, seiring berkembangnya arus globalisasi, nilai-nilai tersebut semakin pudar. Budaya-budaya yang saling berakulturasi dirasa menarik sehingga mulai ditiru sebagai budaya anak muda. Oleh karena itu, dirasa perlu dan penting untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa pada proses pendidikan di sekolah sehingga membentuk siswa yang berkarakter budaya. Nilai-nilai budaya yang tumbuh dari bangsa Indonesia adalah hasil pewarisan dari nenek moyang. Nilai-nilai tersebut diambil dari nilai-nilai kehidupan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut juga muncul dari berbagai sumber yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Berikut adalah sumber-sumber dari nilai budaya bangsa: agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Itulah nilai-nilai dari budaya bangsa. Untuk penjelasan terdapat pada makalah kami. Kemudian, bersumber dari nilai-nilai tersebut, Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2011 menetapkan 18 nilai yang wajib disisipkan pada setiap aktivitas sekolah. Hal ini diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut 18 nilai pembentuk karakter: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya, kita masuki poin yang ketiga, membangun budaya moral di sekolah. Thomas Likona dalam hal ini mengemukakan beberapa elemen budaya moral positif yang dapat diterapkan di sekolah, antara lain kepemimpinan moral dan akademis kepala sekolah, disiplin sekolah dalam memberi teladan, mengembangkan dan menegakkan nilai-nilai sekolah dalam lingkungan sekolah, pengertian sekolah terhadap masyarakat, pengelola sekolah yang melibatkan siswa dalam pengembangan diri yang demokratis, atmosfer moral terhadap sikap saling menghormati, keadilan, dan kerjasama yang mempererat hubungan sekolah dengan para siswa, meningkatkan pentingnya moral dengan mengorbankan banyak waktu untuk peduli terhadap moral manusia. Langkah berikutnya adalah melihat dengan lebih dekat kekuatan dan area bagi peningkatan dalam kebudayaan moral dan intelektual sekolah. Langkah ini merupakan langkah yang sangat dibutuhkan dalam menciptakan sekolah yang berkarakter,
Apabila langkah ini tidak diambil, maka suatu sekolah dapat mengabaikan gajah yang ada di meja, yaitu permasalahan yang ada tepat di bawah hidung kita yang tidak dikemukakan akan mengikis usaha pendidikan karakter. Selanjutnya, adapun usaha yang bisa dilakukan sekolah dalam membentuk karakter siswa, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran, yang kedua, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Untuk membentuk pribadi yang berkarakter, perlu adanya korelasi yang baik antara warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru maupun karyawan harus sadar akan karakter yang mereka bawakan. Sekolah harus bisa membentuk lingkungan yang kondusif bagi siswa sesuai dengan nilai-nilai karakter yang baik. Berikut adalah cara-cara sekolah dalam membentuk karakter siswa. Yang pertama, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik dapat menggunakan pendekatan kontekstual sebagai konsep belajar dan mengajar yang membantu guru dan peserta didik mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, sehingga peserta didik mampu untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Dengan begitu, melalui pembelajaran kontekstual, peserta didik lebih memiliki hasil yang komprehensif, tidak hanya pada tataran kognitif atau olah pikir, tapi pada tataran afektif atau olah hati, rasa, dan karsa, serta psikomotorik atau olahraga. Selanjutnya yang kedua, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu yang pertama, kegiatan rutin, yang kedua, kegiatan spontan, yang ketiga, keteladanan, yang keempat, pengkondisian, yang kelima, kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir, kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Demikianlah pemaparan atau presentasi dari makalah kami. Untuk penjelasan lebih jauhnya bisa sama-sama kita baca pada makalah kami. Kami mohon maaf jika dalam presentasi ini terdapat kata-kata yang kurang tepat dan dalam makalah terdapat pembahasan yang kurang memuaskan, dan kami berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing dan kepada Bapak Ibu semua yang telah melihat makalah dan melihat presentasi di PowerPoint makalah ini. Kami tutup dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.